Silahkan hadis ke 227. Masya Allah. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Yang ini dulu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang menguatkan satu dengan yang lain. Inilah yang sekarang yang kurang di antara kaum muslimin, yang sudah redup beda dengan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seorang ya di antara kita ya, kadang tidak sedikit ketika orang ditimpa musibah, rasain dah, siapa suruh begini kan gitu kita maya, termasuk di majelis taklim. Nah harusnya di majelis-majelis seperti ini kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan, kira-kira siapa yang urgent membutuhkan pertolongan, maka nanti yang bertugas yang mengkoordinir adalah ketua majelis taklim. Nah, kalian lihat kiri kanan. Oh, ini sedang ini kita bantu. Itulah sebenarnya ya, kalau kita mau mempraktekkan hadis Nabi yang kita baca saat ini. Nah, gitu Ibu ya. Silakan kita lanjut hadis ke 228. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Islam itu sudah mewanti-wanti, sudah ada sikap preventif supaya kita sesama manusia ini tidak saling menyakiti. Bawa panah saja, anak panah saja sudah ada aturannya. Nah, apalagi kalau bawa pisau. Nah, jadi bawa pisau jangan gini-gini doang Bapak Ibu di jalan, nggak boleh seperti itu. Nah, ini saja ya, bawa anak panah ya yang di depannya itu tajam, harusnya kita tutup supaya tidak mengganggu. Padahal bawa anak panah kan ada sarungnya tuh. Tetapi tetap Islam mengantisipasi ketika kita bawa satu anak panah, hendaklah kita pegang itu yang tajamnya itu supaya tidak melukai sesama. Walaupun sedikit itu tidak boleh, tetap zolim. Zolim ini Bapak Ibu walaupun sedikit, nanti di akhirat pahala-pahala kita itu akan diserahkan kepada orang yang kita zolimi. Walaupun sedikit, tapi nanti di akhirat pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zolimi. Islam Bapak Ibu dari yang terkecil sampai yang terbesar sudah diatur. Dari cara bawa anak panah saja, dari cara bawa pisau. Kita lanjut hadis. Oh ya. Sebelah membuka uang, terus di sebelahnya itu ada kekurangan. Apakah boleh itu kita buat untuk menolong yang lain? Ini kasusnya di masjid. Oke, mohon. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Yang sekarang juga yang hilang di kita adalah fungsi masjid. Sekali lagi ya, yang hilang sekarang salah satunya di zaman sekarang adalah fungsi masjid. Sekarang masih akan fungsi masjid itu hanya buat sholat dan pengajian. Fungsi masjid itu Bapak Ibu yang hilang sekarang ya adalah memperhatikan kesejahteraan jamaah. Jadi uang-uang yang ada di sini, infak-infak itu adalah uang umat. Jadi jangan merasa yang punya itu adalah masjid, yang punya itu adalah DKM. Buat apa saldo ditumpuk-tumpuk sekian banyaknya, sedangkan nih 2 rumah dari masjid, Masya Allah sengsara, beli air galon saja susah. Nah, itulah fungsi masjid yang hilang sekarang. Seharusnya masjid itu adalah sebagai solusi buat perekonomian masyarakat. Makanya kalau misalkan ada ketua yang dia merasa uang itu bukan milik dia, pasti dia akan
membangun dulu. Alhamdulillah ya, sarana sudah ada, semakin dibangun semakin dibangun. Yang kedua, jangan lupa lihat kondisi masyarakat sekitar. Makanya kenapa masyarakat banyak yang hanya sekedar mendengarkan saja, itu disebabkan karena yang ceramah di masjid hanya sekedar ngomong. Jangan minjam di bank emo, tapi tidak ada solusi. Padahal uang kas masjid berjuta-juta. Harusnya kan bisa jadi nanti kalau masjid memberikan bantuan, dia malu nanti kalau tidak sholat. Hanya sedikit yang mempraktekkan di Indonesia ini ya. Yang baru terkenal di media sosial itu baru ada 2 masjid. Mereka memfasilitasi rakyat. Mereka memberikan modal untuk rakyat. Ini masjid yang memberikan modal kepada rakyat. Sekali lagi, yang hilang sekarang fungsi masjid adalah memberikan fasilitas kepada umat. Ingat ya, uang kas masjid itu adalah bukan uang DKM, bukan uang masjid, tapi itu uang umat. Nah, jadi jangan dibatasi ya. Kenapa uang kas masjid selalu disimpan-simpan? Karena para pengurus merasa itu adalah uang mereka. Kalau mengatakan itu adalah uang umat, ya pasti buru-buruan loh Bapak Ibu, buru-buruan. Terutama di bulan Ramadan, apalagi buru-buruan saja. Ya jadi jangan disimpan. Tapi bagaimana nanti masjid bocor? Tenang, ini kan masjid milik Allah dan dipergunakan untuk umat. Tidak mungkin umat diam begitu saja. Udah pasti ini bocor masjid, umumkan hari Jumat waktu bapak-bapak lagi Jumatan. Pasti banyak yang akan nyumbang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, turnuhun pertanyaannya. Kita lanjut hadis 229. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang tadi hadis yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa perumpamaan seorang mukmin ya dengan mukmin yang lain gitu ya, bagaikan satu bangunan kalau yang tadi. Dan sekarang, nah mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh sekarang, satu tubuh yang utuh ini. Kalau satu yang merasakan sakit, semua akan merasakan sakit. Betul Bapak Ibu ya. Ada yang sakit gigi di sini? Pernah? Pernah ya, pasti ada yang pernah sakit gigi. Kalau gigi yang sakit, apakah hanya gigi doang yang merasakan sakitnya? Enggak kan? Kepala kita, oh semua mumet pokoknya Bapak Ibu. Ada yang ngajak ngobrol sampai-sampai kan kita mau, udah jangan diajak ngobrol dulu. Ya, itulah dia kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh yang utuh, satu jasad ini. Kalau satu yang merasakan sakit, semua merasakan sakit. Mata yang menangis, yang mengusapnya bagian tubuh yang mana Bapak Ibu? Tangan kan yang nggak mungkin mata sama mata gini-gini, nggak mungkin. Nah, nggak mungkin juga ya yang ngusapnya apa? Pokoknya ya tangan lah, tangan. Kepala misalkan gatal Bapak Ibu, yang ngegaruknya apa? Tangan. Itulah perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain yang hilang sekarang, yang sudah mulai redup. Sekarang mah apa prinsipnya? Prinsipnya seperti orang luar negeri Bapak Ibu, orang Amerika. Kamu, saya. Di bahasa Jakarta mah lu, gue. Terserah. Mau kali kamu menderita juga, mau nggak bisa beli beras, terserah. Kan masalah kamu itu, mau siapa suruh nggak mau kerja. Itu sekarang mah. Tapi kita juga sudah terkontaminasi. Disebabkan apa? Kebudayaan orang luar negeri itu, orang-orang kafir itu. Makanya lihat sekeliling kita yang belum beli beras, apalagi ngutang beras gara-gara apa? Hanya sekedar 1 kilo doang Bapak Ibu ngutang. Itu tuh kalau kedengeran oleh ibu, langsung saja bayarin, nggak usah ngasih tahu orang yang berhutang ini. Ngasih tahu aja ke pemilik warung, itu tadi berapa sekilo deh ngutang. Oh ya saya bayar ya, nggak usah dikasih tahu, bilang aja sudah dibayar. Pahalanya Masya Allah berkali-kali lipat yang seperti ini Bapak Ibu. Pertama ibu sudah memuliakan orang, membantu orang, tidak menjatuhkan kehormatannya. Lalu kemudian siapa tahu dengan beras yang 1 kilo itu satu keluarga yang makan. Ibu jangan biarkan orang udah beli 1 kilo terus nawar. Langsung ibu tawarkan. Ibu nggak apa-apa tambah aja lagi 2 kilo. Nanti saya bayar. Selesai. Itu luar biasa, jadi solusi yang sangat jarang sekarang. Apalagi nanti misalnya ibu udah tahu rumah orang ini, bilang aja nanti ke penjual beras, nanti tolong dianterin ke sana.
Siapa yang ngasihnya? Hamba Allah gitu saja. Ibu nggak usah bilang hamba Allah ya, bilang aja Bu Haji di samping rumah. Itu sama aja ngasih inisial itu Maya. Udah hamba Allah, hamba Allah saja. Supaya orang itu tidak malu. Karena ada orang yang malu kalau dikasih Bapak Ibu. Padahal dia butuh. Ya, jangan membiarkan orang nawar 1 kilo di depan ibu. Ibu teh mau beli beras ini, sekarung lagi beli berasnya. Ibu biarkan orang tuh nawar. Sekilo berapa ini Bu? 15, 14 atau Ibu jangan biarkan orang nawar seperti itu. Ibu bayar ya. Ibu tambah lagi aja sekilo nanti saya bayar. Kita lanjut hadis 230. Siapa sekarang? Ibu RW silakan. Nabi pernah mencium Al-Hasan bin Ali, dan di sisi beliau ada barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Betul. Ini perhatikan baik-baik yang ini Bapak Ibu ya. Dalam sebuah riwayat juga, penjelasan juga disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab pada saat itu memerintahkan calon-calon gubernur itu datang. Atau bahkan ada seorang gubernur yang datang katanya. Lalu gubernur ini dia membawa anaknya dan dicium langsung oleh Umar ketika dia datang ke tempat Umar. Dicium oleh Umar. Apa kata orang ini? Apa kata gubernur ini? Kamu khalifah mencium seorang anak, kata. Saya saja tidak pernah mencium anak saya. Pada saat itu dipecat langsung oleh Umar, langsung dipecat. Kenapa? Karena dia tidak sayang kepada anak. Kalau pemimpin tidak sayang kepada anak, bagaimana dia memimpin orang yang lainnya? Anak kecil saja dia tidak sayang, maka Allah tidak akan sayang kepada dia. Sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak disayangi. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Kenapa? Dalam Islam Bapak Ibu disebutkan bahwa siapa yang menghargai sesama manusia maka Allah akan menghargai dia. Siapa yang membunuh, ya sekali lagi, siapa yang membunuh manusia tanpa hak, ya, tanpa ada uzur syar'i, maka seakan-akan dia itu membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Siapa yang menjaga seorang manusia, maka seakan-akan dia menjaga semua manusia yang ada di muka bumi ini. Satu lagi, kagok nyambung. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan. Mohon Bapak Ibu, jadi penting bagi kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi, untuk saling memperhatikan. Kalau ada orang yang tidak pernah memperhatikan kiri kanan, Bapak Ibu, Allah tidak akan menyayangi dia. Betul ya, jika salah seorang dari kalian mengimami sholat, maka ringankanlah. Tidak pernah dalam sebuah hadis bahwa yang ditegur itu adalah orang yang memendekkan sholat, tidak. Justru yang ditegur oleh Nabi adalah orang yang mengimami ketika sholat, lalu kemudian bacaan sholatnya ini, bacaan ayatnya panjang, itulah yang ditegur. Tapi bukan jadi alasan buat ibu kalau sholat langsung cepat-cepat. Enggak. Ini kasusnya ketika kita sholat berjamaah. Sebab apa? Tidak semua makmum itu keadaannya sama. Tidak semua makmum itu keperluannya sama. Tidak Bapak Ibu ya. Ada orang yang bisa yang mampu berdiri hanya 1 menit. Ada orang yang mampu berdiri 30 menit. Ayo nggak apa-apa. Makanya imam harus cari jalan tengah. Jangan lama-lama kalau sholat berjamaah. Artinya bacaannya jangan terlalu panjang. Kecuali, gimana kecualinya? Kalau sholat sendiri silahkan. Hadis terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. 234. Gini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu amalan, padahal amalan tersebut beliau senang sekali dengan amalan tersebut, tetapi beliau meninggalkannya, bukan berarti beliau
meninggalkannya begitu saja, tidak. Beliau itu Bapak Ibu meninggalkan suatu amalan itu disebabkan karena beliau khawatir bahwa amalan itu nanti akan diwajibkan. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk apa contohnya? Sholat taraweh. Sholat taraweh teh Bapak Ibu hanya 3 malam doang. Rasulullah teh mengerjakan sholat taraweh hanya 3 malam, tidak lebih dari itu. Makanya di zaman Abu Bakar tidak ada sholat taraweh Bapak Ibu. Di zaman Umar baru ada sholat taraweh. Jadi jangan sekali-kali sekarang ibu mengatakan Umar melakukan perkara bid'ah. Bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanahnya? Sholat taraweh. Padahal zaman Rasulullah sudah ada sholat taraweh. Cuman namanya sholat taraweh ini tidak ada. Bahkan di imam yang 4 tidak ada namanya sholat taraweh Bapak Ibu. Kekini-kinian itu baru disebutlah namanya sholat taraweh. Zaman Rasulullah tidak ada namanya sholat tahiyatul masjid. Tidak ada Bapak Ibu. Para ulama yang menamakan sholat tersebut. Sholat taraweh, kalau ada orang mengatakan nggak ada yang namanya sholat taraweh, dan benar tidak ada. Sholat taraweh itu adalah sifat sholat. Sudah waktunya sudah habis. Kita baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.